Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Saya sampaikan kepada subscriber Bos Dacil Official dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan perjalanan melihat memantau bagaimana situasinya di gudang yang seram itu. Karena para preman ini sangat brutal sekarang. Jadi si sosok si Mbah Is itu mendoktrin anak-anak muda yang dia akui lindungi, ya dilindungi. Ternyata dalam perlindungan Mbah Is itu para preman kecil-kecil itu, kurcaci-kurcaci itu dimanfaatkan oleh Mbah Is. Seperti itu para sahabat ya. Jadi saya mohon doa dan dukungannya dari para sahabat. Saya akan melaksanakan perjalanan memantau bagaimana keadaan situasi di gudang itu. Karena kalau kita biarkan ini tidak baik. Saya kasihan terhadap para anak muda-mudi itu yang begitu semangat hidup, ya kan, yang begitu sangat semangat dalam mengambil keputusan, tetapi ada yang menyesatkan, yaitu Mbah Is tersebut. Jadi para sahabat, saya minta doanya dari para sahabat. Saya akan bersama kameramen saya akan datangi tempat mereka. Saya di tempat saya di eh, tempat peristirahatan saya sementara ini. Saya tadi habis menunaikan ibadah sholat maghrib dan saya nyuruh kameramen saya tadi, eh, Kang Rian, suruh mantau duluan. Dia datang, baru lihat dari jauh, ternyata eh, para preman itu sudah pesta pora di sana. Disangka saya tidak akan datang. Ternyata mereka sudah siap sedia. Karena kemarin malam dua orang itu berhasil saya lumpuhkan, bukan lumpuhkan ya, berarti berhasil saya rarai sehingga eh, mereka begitu tepar langsung kabur. Mungkin ngasih tahu ke gurunya atau ke bosnya atau ke rekan-rekannya. Jadi mereka punya keyakinan bahwa saya malam ini akan datang ke sana. Ternyata benar, saya akan datang ke sana. Saya akan eh, cari di belakangnya siapa ini para preman itu. Entah siapa, kita tidak tahu ya kameramen. Yang jelas saya mohon doanya agar saya dalam melaksanakan amanah dari guru saya ini, Bang Rai, saya bisa tuntaskan kejoliman-kejoliman yang membuat kegaduhan. Saya akan derai dan mudah-mudahan mereka saya bisa sadarkan berkat doa para sahabat. Saya bisa sadarkan sehingga kita hidup tenang, hidup berdampingan, dan hidup selayaknya. Jadi jangan ini para preman mentang-mentang ada yang melindungi, jadi arogansi timbulnya. Jadi kedepannya pasti masa depannya tidak tentu, tidak terarah. Kita aja yang seperti ini serasa ingin hidup ini agak benar, tetapi belum tentu manfaat buat orang lain. Nah, dari itu para sahabat, perjalanan saya yang kelam dulu, yang begitu hitam sekali, penuh dengan dosa, penuh dengan segalanya. Jadi mungkin di sini nih sekarang saatnya saya sudah semangat untuk berbuat baik, untuk menebus kesalahan-kesalahan saya tempo dulu. Sorry kameramen, para sahabat, mohon maaf. Saya kalau ingat masa lalu saya selalu kelam. Saya selalu sedih karena apa yang saya rasakan dulu itu sangatlah terkutuk. Jadi saya tidak mau teman-teman saya, generasi-generasi di bawah saya
terjerumus ke jalan yang salah. Saya alami sakit, nggak tenang hidup itu. Jadi bagaimanapun saya akan berusaha dengan kameramen saya dan yang lainnya berserta bersahabat. Saya akan berusaha menyadarkan mereka dari jalan yang salah. Urusan dosa, urusan apa, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang memperhitungkan. Kita sebagai makhluknya hanya bisa mengurangi ketidakbaikan. Bisa menasihati. Bahkan kalau bisa kita para preman yang masih muda itu kita ajak dan kita bina, kita arahkan. Ini mereka ternyata, ya Allah ya Rabb, bagaimanapun saya sangat miris hati saya. Berarti dulu saya begitu dibenci sama orang. Karena saya brutal, karena saya, ya Allah ya Rabb. Mungkin ini udah saatnya ya para sahabat. Saya bisa bagaimana caranya membantu orang-orang yang tidak sadar agar sadar. Seperti itu para sahabat. Sekali lagi dari para sahabat dimanapun berada, tetap dukung saya, tetap doakan saya. Saya tidak mau lepas dari para sahabat. Tanpa doa para sahabat, tanpa dukungan para sahabat, saya ini tidak bisa apa-apa. Meskipun saya berjilbab baku, meskipun saya berjalan sendiri, apalah daya saya. Saya hanya manusia biasa, manusia yang penuh dengan kesalahan, manusia penuh dengan dosa. Jadi mudah-mudahan para sahabat paham, mudah-mudahan para sahabat mengerti apa yang saya utarakan tadi. Karena sangatlah saya membenci kelakuan-kelakuan mereka. Karena saya membenci diri saya waktu dulu seperti itu. Kenapa saya bisa seperti itu? Para sahabat. Sangat sedih sekali. Kameramen mohon maaf kalau ingat ke masa lalu, saya selalu berkaca-kaca. Saya selalu tidak enak makan, tidak enak tidur. Karena ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dulu ya Allah. Saya selalu menjelami orang, saya selalu merugikan orang. Dan saya mau istiqomah berkat bimbingan guru saya, Bang Rai Lampung. Saya harus bisa mererai orang-orang atau menyadarkan orang-orang yang salah jalan seperti saya dulu. Saya tidak mau lihat saudara-saudara kita semuanya jadi hidup jadi preman, mabuk-mabukan, main judi, main perempuan. Ya Allah ya Rob, jangan sampai. Karena itu sangat tidak enak. Iya enak sesaat, tapi rasa penyesalan dan rasa penghapusan dosa kita, perasaan tidak akan, menurut saya tidak akan tertebus kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa saya, membalikkan dari hitam ke yang putih, baru mungkin para sahabat. Tapi urusan menghapus dosa itu urusan Allah. Saya hanya wajib berikhtiar. Saya hanya wajib menjalankan syariat-syariat yang benar. Itu saja mungkin dari saya, para sahabat. Ini sedikit berbagi pengalaman. Para sahabat, saya tidak mau orang-orang atau saudara-saudara kita hidup penuh dengan penyesalan seperti saya. Bagaimanapun caranya, tetap saya di belakang punya para sahabat yang senantiasa mendukung saya, yang senantiasa mendoakan saya. Dan tak lupa pula guru besar kita,
Bang Ray Lampung. Saya bisa. Dan oh iya, serta satu lagi Bang Keling. Itu guru saya. Guru dalam memantau situ atau apa menyadarkan diri saya. Guru dalam memberikan kebijakan-kebijakan, pengarahan-pengarahan, edukasi-edukasi kepada saya sehingga saya sekarang bisa membantu mereka. Ini saya di sini utusan dari Bang Ray Lampung dan Bang Keling agar dimanapun saya berada harus menegakkan nahi mungkar, harus menegakkan kebenaran, harus menegakkan keadilan. Kalau urusan hukum, urusan lainnya, urusan dosa, urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, seketika saya mampu, pasti saya akan hadapi. Saya percaya saya mampu, saya percaya saya bisa, karena di belakang saya ada para sahabat yang selalu mendoakan saya. Seperti itu para sahabat. Sekali lagi, saya mohon maaf sekali pada para sahabat. Saya bercerita begini, membuka aib saya sendiri, tapi nggak apa-apa. Itu emang bener fakta. Jadi para sahabat, mumpung kita masih diberi kesempatan umur Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya umur yang sesingkat ini di dunia ini, hidup di dunia ini yang sesingkat ini, kita manfaatkan yang benar. Jangan sampai kita sisa umur kita ini dibawa pada jalan-jalan yang tidak baik. Hindari itu para sahabat. Maaf, dalam artian di sini saya bukan menggurui, bukan menyuruh, tapi ini pengalaman saya. Para sahabat tentunya lebih cerdas, lebih pintar dari saya, bisa membulak-balik pikiran, bisa mencerna apa yang saya katakan. Itu aja para sahabat. Sekali lagi para sahabat, Safira Berbusdacil official dimanapun berada. Ini hanya sekedar keluh kesah saya, dan saya berjanji akan tetap hadapi yang namanya Acil dan Pohang itu. Bila perlu si Gondrong dan gurunya Bahis. Ya para sahabat, saya percaya para sahabat di belakang saya, doakan saya, dukung saya. Seperti itu para sahabat. Kameramen, kita tunggu momen jam berapa kita intinya, biar mereka terleha-leha dulu di tempatnya, baru kita sergap. Bila perlu kita ikat aja dulu, kita bukan lumpuhkan ya, kita tahan mereka jangan sampai kabur lagi. Kita akan coba kasih pemahaman yang lebih dari hati ke hati. Mudah-mudahan mereka, para preman itu, bisa diajak bicara. Setelah kita bisa mengondisikannya, bisa menangkapnya ya. Kalau kabur dan kabur lagi kan susah kita mau bicara seperti itu para sahabat ya. Saya alhamdulillah didukung dan kameramen saya sangat setia, Bang Rian Simatupang itu. Bang Rian, jangan kapok-kapok, jangan takut-takut. Urusan mati, urusan Allah Subhanahu wa taala. Meski kita ketemu musuh, bukan musuh ya, orang-orang yang mau menjahati kita, tapi kita belum waktunya sama Allah dipanggil atau dicabut nyawa kita tidak usah takut. Gitu Bang Rian. Jadi terima kasih Bang Rian. Kameramen tolong doakan juga ya. Saya Bos Dacil Official dan kameramen saya Rian Simatupang. Saya mohon doa dan dukungannya dari para sahabat sehingga saya bisa melaksanakan tugas ini. Oke, Bang Rian, kita berangkat aja yuk sekarang. Kita persediaan apa aja Bang Rian? Mungkin penerangan ya Bang Rian, penerangan, terus apa lagi? Kalau senjata kita nggak usah pakai senjata, insya Allah kita punya Allah, ngapain kita bawa senjata, itu tidak penting bagi kita ya. Yang jelas senjata yang paling sakti adalah doa dari para sahabat. Oke para sahabat, silahkan para sahabat dukung tetap channel Bos Dacil Official ini dengan cara subscribe, like,
komen di bawahnya serta share sebagaimana sebanyak-banyaknya, karena ini semua gratis. Silahkan para sahabat, video saya ini silahkan dikomentari yang sifatnya membangun, silahkan dikritik yang sifatnya membangun ya para sahabat ya. Para sahabat sudah bijak, sudah cerdas, sudah pintar, saya percaya itu pada para sahabat. Oke, terima kasih para sahabat subscriber Musda Cil Official. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Ren, kita berangkat aja yuk.